Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Dirja Dipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya izinkanlah kami sampaikan warta jemaat Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Yang kedua, jadwal ibadah Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di Gereja Induk sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pertama pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia diikuti jemaat Tanjalon Katon, yaitu Wetan Kali, Wetan Suling, Adirja Wetan, Adirja Kulon, Karanganyar, dan Bunton. Yang kedua, ibadah kedua yaitu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia diikuti jemaat Longling Gerpas, yaitu Kulon Suling, Komplek Gereja, dan Komplek Pasar. Yang ketiga, persekutuan doa bulan keluarga. Dalam rangka menghayati bulan keluarga tahun 2021, maka akan dilaksanakan ibadah persekutuan doa malam mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Induk. Untuk itu, mohon perhatian dan kehadiran segenap jemaat. Yang keempat, informasi persembahan Minggu tanggal 10 Oktober. Saya ulang, informasi persembahan tanggal 17 Oktober 2021 dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu ini tanggal 24 Oktober 2021. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 2. Mulia, mulia namanya. Mulia
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu keempat bulan keluarga tahun 2021. Mari kita awali dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal, budi, dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang rapuh. Kita mudah terluka. Dalam kerapuhan itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya, kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita, hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Tuhanlah kekuatanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah kepala keluarga kita. Ia memerintah atas keluarga-keluarga kita. Kita mengalami banyak dinamika dalam relasi di antara anggota keluarga. Ada kalanya tanpa kita sadari, kita saling melukai. Untuk itulah sesungguhnya kita memerlukan pertolongan Tuhan Sang Penyembuh luka. Ia memberikan kepada kita perintah agar bertindak di dalam hikmat kasih Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari kita akui bahwa kita belum mampu mengemban kasih Tuhan.
belum mampu mengalunkan di leher kita dan menoreh dalam loh hati kita tentang pengharapan kasih Tuhan. Kita ungkapkan pengakuan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 37, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila aku renung dosaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang marilah kita terima berita anugerah Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 yang demikian, sabda Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Demikian anugerah Tuhan. Mari kita sambut melalui nyanyian Kidung Jemaat 318 bait yang pertama dan kedua. Berbahagia tiap rumah tangga.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan memohon kiranya Tuhan bersabda atas diri kita, dan kita memohon kiranya Roh Kudus berkarya atas diri kita, memampukan kita untuk mampu mendengarkan sabdanya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Di tengah-tengah perjumpaan kami di dalam ibadah ini, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan melalui terang Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Amin. Adapun bacaan Injil kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timotius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Haleluya. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah minggu keempat bulan keluarga tahun 2021 diberi judul "Aku Pasti Sembuh". Aku pasti sembuh. Mengawali khotbah pada pagi hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, saya hendak mengajak Bapak Ibu untuk menggali perjalanan kehidupan kita bersama di tengah keluarga. Entah posisi kita ini sebagai orang tua, entah posisi kita ini sebagai anak, dan tentu sebagai pasangan atas pasangan kita.
ketika kita menjalani kehidupan bersama di tengah keluarga, tentu banyak hal yang kita alami bersama, relasi yang kadang terhambat. Dan terhambatnya relasi Bapak Ibu sangat mungkin menumbuhkan luka. Sangat mungkin kemudian batin kita terlukai. Dan ketika luka batin itu ada, Bapak Ibu serta saudara-saudara, seringkali pula kita hanya menanti orang lain menyadari bahwa dirinya lah yang telah melukai. Atau dengan kata lain, kita menanti orang lain berbuat sesuatu untuk kesembuhan diri kita. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita akan bersama belajar dari Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Ketika ia mendengar Tuhan Yesus berjalan di dekat dia duduk, dia membuka diri, membuka pengharapan dan mewujudkan pengharapan itu. Dia kemudian berteriak kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan, Yesus anak Daud, nah, hal ini berangkat dari keyakinannya. Meski orang banyak mengatakan bahwa Yesus berasal dari Nazaret, tetapi Bartimeus justru menyebut Yesus anak Daud. Kenapa kemudian ketika Bartimeus menyebut Yesus anak Daud? Karena sebagai bagian dari orang Yahudi, dia betul-betul meyakini dari keturunan Daudlah akan lahir Mesias, sang pembebas, sang penyelamat. Dan ketika ia mendengar Yesus, dia tidak ragu-ragu menyebut Yesus anak Daud. Di balik itu, dia meyakini bahwa Yesuslah Mesias. Dan yang dilakukan Bartimeus bukan hal yang sederhana, Bapak Ibu. Karena Bartimeus memiliki kendala untuk mewujudkan harapannya. Kendala yang pertama fisiknya. Dia seorang buta. Sementara ketika Yesus berjalan, Yesus diikuti banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Saya membayangkan betapa sulitnya ketika Bartimeus bergerak, Bapak Ibu. Dia tidak bisa melihat, sementara ketika ia bergerak, justru sangat mungkin ia akan menjauh dari Tuhan Yesus karena desaan orang banyak. Dan ternyata kendala itu tidak menghalangi Bartimeus untuk mewujudkan harapan. Sehingga ia kemudian berteriak, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kendala yang kedua yang dimiliki Bartimeus, ketika Bartimeus berteriak Yesus anak Daud, banyak orang kemudian menjadi tidak suka
Banyak orang kemudian mengherdik supaya Bartimeus diam. Bartimeus tidak mengganggu dengan suara teriakannya. Nah, inilah kendala yang kedua. Tetapi Bartimeus tidak memperdulikan itu. Bahkan dia pun mengulang permohonan melalui teriakannya. Dan ternyata apa, Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, belas kasih Kristus kemudian diwujud nyatakan dalam tindakan. Justru ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus, Tuhan Yesus menyuruh orang untuk membawa Bartimeus ke hadapannya. Dan ternyata apa yang jadi keyakinan Bartimeus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan. Ini sungguh sesuatu yang dia dapatkan. Karena Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memetik pembelajaran kali ini, mari Bapak Ibu, kalau tadi di awal seringkali komunikasi kita di tengah keluarga terkendala, dan karena kendala itu menyebabkan luka batin, dan ketika luka batin itu kita rasakan, kita hanya menanti dan menanti. Mari kita belajar dari sosok Bartimeus. Bartimeus bukan hanya menanti, Bartimeus menyambut, Bartimeus membuka. Bartimeus tidak lagi memperdulikan orang banyak yang mencemooh dia, mengerdik dia ketika ia mewujudkan harapan di dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Bartimeus karena berangkat dari iman yang dia miliki, ketika ia berjumpa dengan Yesus Mesias, ia meyakini bahwa ia akan sembuh. Hal yang perlu kita petik pada saat ini, yang pertama Bapak Ibu, mari kita meyakini tidak ada luka batin apapun yang tidak akan mungkin disembuhkan. Mari kita meyakini bahwa Tuhan Yesus juga berkuasa untuk menyembuhkan luka batin itu dalam diri kita. Yang kedua, meski kita meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan luka batin dalam kehidupan kita, hal yang kedua, kita harus membuka diri terhadap belas kasih dan karya Tuhan. Seperti Bartimeus membuka dirinya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mari kita nyatakan permohonan kita supaya Tuhan Yesus berbelas kasih kepada kita, memulihkan luka batin yang ada di diri kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita belajar kepada Bartimeus yang meski memiliki kendala-kendala di dalam hidup untuk menggapai harapannya, Bartimeus tidak kemudian diam, tetapi justru menyatakan itu dan tidak memperdulikan kendala-kendala yang dimiliki. Ringkasnya Bapak Ibu, jangan pernah menyerah seperti Bartimeus tidak menyerah, karena apa yang
ingin diraih Bartimius adalah kasih Kristus yang menyembuhkan. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani hidup bersama, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah kemudian kita mengatakan tidak akan mungkin. Karena di dalam Tuhan tidak ada satu hal pun yang tidak akan pernah terjadi. Tidak ada sesuatu yang mustahil karena kasih kuasa Kristus. Mari kita sepakat meyakini di dalam kasih Tuhan Yesus Sang Penyelamat kita pasti sembuh. Selamat menghayati belas kasih Tuhan yang menyembuhkan. Selamat merasakan belas kasih Kristus yang memulihkan kehidupan keluarga kita. Tuhan sendiri yang memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas sabda yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui sabdamu ya Tuhan, kami memperoleh pembelajaran yang berharga ketika kami harus menjalani kehidupan bersama di tengah keluarga kami. Meski harus kami akui ya Tuhan, seringkali karena keakuan kami tidak mampu membuka diri terhadap belas kasih Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan acap kali kami menuduh anggota keluarga yang lain sebagai penyebab dari luka batin yang kami rasakan. Dan ternyata itu semua ya Tuhan hanya menyebabkan kami terjatuh atas pelanggaran dan dosa. Oleh sebab itu kami memohon ampun-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segenap umat Tuhan di GKJ Adireja Adipala, keluarga-keluarga jemaat Tuhan, biarlah boleh merasakan kesembuhan yang Tuhan berikan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, biarlah saudara-saudara kami boleh merasakan kesembuhan yang bersumber dari belas kasih Tuhan. Obat-obat yang diminum, perawatan para medis, dukungan dan cinta kasih keluarga, biarlah Tuhan berkati supaya dengan berkat Tuhan juga menjadi sarana pemulihan bagi saudara kami. Orang tua kami di masa senja seringkali harus berhadapan dengan realita kelemahan fisiknya. Belajar dari Bartimius,
biarlah orang tua kami tetap menyandarkan hidup dan kehidupan mereka ke dalam campur tangan Tuhan, supaya pengharapan yang mereka hidupi betul-betul mampu menjadi daya bagi mereka menyambut kesempurnaan keselamatan Tuhan. Kami berdoa bagi tiap-tiap keluarga yang saat ini menghadapi pergumulan tekanan kehidupan. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang memberikan kemampuan dan hikmat-Mu, supaya tiap keluarga pulih merampungkan, melewati segenap tekanan dan pergumulan yang ada di dalam kehidupannya. Keluarga-keluarga kami, baik kami selaku orang tua, anak-anak kami sekalian, mulai anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami yang menyelesaikan pendidikan, anak-anak kami yang telah selesai pendidikan, anak-anak kami yang berupaya mendapatkan pekerjaan, anak-anak kami yang telah beroleh pekerjaan, anak-anak kami yang mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, anak-anak kami yang tengah menjalani kehidupan percintaan, anak-anak kami yang hendak mengikatkan diri di dalam kehidupan keluarga, ataupun anak-anak kami yang telah merajut kehidupan keluarga. Semuanya itu kami serahkan di dalam berkat dan penyertaan Tuhan sendiri. Gereja Tuhan di tempat ini biarlah senantiasa menggumuli panggilannya menjadi gereja yang betul-betul mencerminkan keluarga Allah di dalam kehidupannya, menghadirkan keintiman relasi dengan Engkau, menciptakan kehangatan relasi di tengah jemaat, dan mewujud nyatakan kepedulian pada kehidupan di sekitar kami. Pelayanan-pelayanan yang hadir ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati, supaya itu semua menjadikan kami, umat Tuhan, boleh menghayati perjumpaan dengan Engkau Sang Kehidupan. Dan apa yang kami lakukan biarlah semata-mata bagi kemuliaan dan kemasyhuran nama Tuhan. Rencana-rencana yang hendak kami jalani bersama ya Tuhan, kami serahkan di dalam berkat Tuhan. Demikian pula negara Indonesia juga kami serahkan di dalam kasih dan campur tangan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, biarlah Tuhan perlengkapi dengan kemampuan dan hikmat-Mu, supaya apa yang mereka lakukan dan kerjakan betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan, memperdulikan kehidupan masyarakat, memperdulikan kehidupan alam di sekitarnya, sehingga kebijakan-kebijakan betul-betul kebijakan yang bukan hanya demi faktor ekonomi, tetapi keutuhan ciptaan Tuhan sebagai rumah bersama. Kami serahkan Presiden dan jajarannya sampai tingkat daerah, tim gugus COVID, para medis, anggota TNI dan Polri ke dalam naungan cinta kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya itu hanya kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui pelengkap kidung jemaat 149. Bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Ucap syukur pada Tuhan. Senandungkan lagu
mengucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarganya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, silih asah, asih, dan asuh. Kami akan hidup di dalam cinta kasih Allah. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah Sang Penyembuh kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.